Mitra ZT, subscriber kita datang ke kantor, kemudian karena beliau telah banyak melakukan subscribe dan juga mengikuti channel kita dengan sering lah, maksudnya kita memberi apresiasi kaos klinik ZT YouTube. Jadi bagi subscriber yang lain, kalau berminat kaos seperti ini mungkin bisa datang ke kantor ZT. Tapi lihat dulu sudah berapa banyak Anda ikuti kegiatan kita. Terima kasih. Makasih deh. ZT mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Anda sehat walafiat, terhindar dari penyakit-penyakit, terutama virus COVID-19 yang sekarang ada di mana-mana menurut info media. Kali ini agak berbeda sedikit dari penampilan kita sebelumnya yang terus fokus membahas tentang hukum bisnis. Oh my god. Kali ini kita bahas dulu persiapan seorang calon pebisnis. Oke. Persiapannya itu ketika dia Mitra ZT ini mau lulus skripsi, mau jadi sarjana, dia harus lulus dulu mempertahankan skripsinya. Ini kami angkat pada hari ini karena kemarin ketika ujian skripsi dari 3 yang maju cuma 1 yang lulus. Oleh karena itu Mitra ZT jangan sampai gagal ketika sudah bertarung menghadapi meja ujian skripsi dengan pertanyaan yang akan ditanyakan oleh tim penguji. Karena namanya aja komprehensif. Komprehensif itu berarti semua lini dari segala unsur yang akan ditanyakan dan Anda harus siap menjawab itu. Pertama mental ya. Jadi persiapan Anda itu adalah pertama mental. Mentalnya juga jangan terlalu overacting. Anda menganggap remeh pula. Dosen tuh kiamat Anda nanti. Jadi jangan sampai anggap overacting. Mentalnya siap Anda dengan keyakinan, bismillah, Anda siap bahwa apa yang Anda tulis ini adalah karya Anda. Dan Anda tahu isinya. Dan Anda lebih tahu isinya. Isinya ini ya, bukan lebih tahu dari dosen. Anda lebih tahu isinya daripada dosen. Karena dosen itu membaca sekilas, sementara Anda berbulan-bulan menulisnya, pasti Anda lebih tahu. Nah, PD itulah yang harus Anda ungkapkan. Saya lebih tahu apa yang saya buat ini daripada dosen. Nah, itu dulu. Tapi jangan overacting menampakkannya. Tapi bukan menakut-nakuti pula. Sebetulnya mudahnya itu untuk menguji skripsi itu. Dosen kan kadang ngetes mental aja. Jadi jangan takut, jangan terpengaruh kalau ada dosen bilang, saya melihat skripsi Anda ini tak lebih dari tulisan anak SMA ini. Nah, itu jangan terpengaruh emosi. Kalau Anda emosi, hilang nanti akal sehat, jadi lupa. Sebetulnya dosen itu juga ngetes mental saja. Yang kedua, Anda harus paham unsur-unsur yang ada di judul Anda itu. Misalnya, ini ada contoh nih mahasiswa saya, bimbingan saya nih. Tinjauan yuridis terhadap perjanjian kesepakatan kerjasama antara PT X dengan CPX berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi di Kabupaten X, di Kabupaten Y. Nggak boleh pula kita sebut, nanti bocor. Jadi dari tinjauan yuridis ini Anda harus paham ada tolok ukur undang-undang. Yuridis kan undang-undang. Undang-undang Anda jadikan tolok ukur, yaitu di sini sudah disebutkan Undang-Undang tentang jasa konstruksi. Itu dulu. Baru inti berikutnya, bagaimana tinjauan Anda terhadap perjanjian. 2 ini aja Anda pertahankan. Ada perjanjian antara 2 badan hukum, kemudian undang-undangnya, bagaimana maksud undang-undang terhadap perjanjian itu. Nah, jadi 2 unsur ini harus Anda kuasai. Pertama, tentang perjanjian. Tentu harus Anda paham pula tentang prestasi. Perjanjian itu tentu di KUH Perdata ada kesepakatan para pihak tentang apa? Tentang prestasi.
Jangan pula orang hukum, mahasiswa fakultas hukum ditanya, kemarin saya ujian, saya tanya, dia membahas tentang wan prestasi. Lalu saya tanya, prestasi sebelum wan prestasi apa? Tentu ada prestasi. Apa itu prestasi? Dijawab katanya adalah hasil tertinggi dari usaha seseorang untuk diberi penghargaan. Kacau itu. Itu di olahraga itu. Mungkin seorang juara lari dikasih penghargaan, itu berprestasi. Hukum tidak mengenal itu. Ini langsung saya kick out. Anda harus tidak lulus. Kick out. Tidak lulus. Kick out. Tidak lulus. Karena itu dasar dalam perjanjian itu. Anda tidak paham tentang azas perjanjian, Anda tidak akan dilayakkan untuk lulus. Karena kan mudah. Perjanjian itu diatur di pasal 1320 sampai 1351. Intinya 1338. Itu aja Anda pertahankan kemarin udah lulus. Tapi itu pun Anda tak tahu. Ya sudah, kalau begitu Anda ngulang lagi lah. Sampai menangis pun tidak bisa. Jadi karena kita orang hukum, dosen sering mengatakan, coba tunjukkan dasain dan dasolen dari apa yang Anda lakukan. Anda yang tulis. Ini sebetulnya jangan terpengaruh pula karena dasain dasolen itu. Itu sederhananya adalah, coba sebutkan hukum apa yang yang akan Anda terapkan, kemudian apa yang dilanggar oleh hukum itu. Itu saja sebetulnya maksudnya. Tidak sesuainya norma yang diatur oleh undang-undang dengan kenyataan. Itu saja. Misalnya dalam perjanjian ini, dasolennya, keinginannya adalah agar perjanjian itu sepakat. Janji itu harus sepakat. Ternyata dasainnya perjanjian ini ditulis sendiri oleh salah satu pihak. Pihak lain hanya suruh tanda tangan. Batal lah. Berarti tak terpenuhi. Itu saja ungkapkan. Jadi kalau ditanya dosen seperti itu, apa dasain dan dasolennya, apa undang-undangnya, dan bagaimana kenyataannya, dan tidak dilanggar. Itu aja. Anda bisa menjelaskan metodologi. Ini yang banyak kadang-kadang dibacanya. Jangan baca. Marah dosen itu nanti. Karena Anda sudah meneliti. Jadi Anda ungkapkan saja apakah ini normatif saja, atau empiris, atau gabungan. Jenis penelitian saya ini adalah jenis penelitian yang mana, itu saja. Dan yang terakhir, Anda harus pede bahwa penelitian saya menghasilkan ini, dan ini penting untuk dikaji di perguruan tinggi. Harus pede Anda buat begitu. Sehingga dosen pun yakin memang Anda lah yang membuat ini. Mungkin ini tips-tipsnya supaya mahasiswa tidak gagal dalam menghadapi ujian skripsi yang menentukan masa depan Anda. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.